Selamat pagi saudara semua-semua. Hari ini kita bisa di renungan pagi. Ini adalah satu karunia, dan di dalam hari libur ini hal yang baik bermacam-macam. Tuhan hal yang baik memberkatimu. Jadi sampai pada tahun Tuhan naik 2023 di akhir tahun, dan saya percaya Allah akan memberikan kita kenaikan yang kita alami. Hari ini kita terus melihat kitab Ayub. Ya, kitab Ayub apakah akan terus naik? Ini menjadikan pertanyaan bagi kita, dan setiap orang tidak ingin melihat penderitaan, dan terlebih lagi di akhir tahun Tuhan lebih lagi menggunakan kitab ini berfirman kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih memuji Engkau. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Berikan firman-Mu kepada kami. Dengan firman-Mu Engkau menguatkan hati kami, agar kami setiap orang mendapatkan manis seperti madu, agar di dalam kami diperbaharui dan punya nafas di pembaharuan baru. Tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu ini, agar terus untuk membicarakan apa yang Engkau firman. Berikan yang kalau kekurangan saya, tahu Engkau berikan berfirman. Engkaulah yang berfirman bagi kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya memberikan kitab Ayub pasal 9 ini yang disampaikan oleh Moses, yaitu penderitaan, merendahkan diri melihat penderitaan yang tidak bisa dilihat. Ayat 1 sampai dengan 11. Dalam Allah Maha Kuasa seluruhnya tiada yang tidak diketahui. Beberapa hari yang lalu, dulu pastor juga ada menerangkan pasal 9 dengan tema yaitu tidak berani membandingkan dengan Allah. Dan mengapa tidak berani membandingkan dengan Allah? Sebab harus menghadapi Allah yang pencipta, Allah yang maha kuasa. Bagaimana kita dapat dibandingkan dengan Dia? Dalam keadaan yang berbeda, kita punya kegiatan dengan Allah yang berbeda. Apalagi tahun ini kita mengatakan tentang menciptakan. Dalam mencipta, dalam Sang Maha Kuasa kita bisa tunduk. Tetapi manusia tidak mengerti dalam keadaan, tidak tahu akan keadaan, tahu akan Sang Pencipta, akan merasakan yang berbeda-beda. Seperti Ayub menghadapi keadaan yang berbeda-beda, dia bagaimana melihat bagaimana baiknya Pencipta dalam penderitaannya, dalam borok-boroknya, dia dapat melihat akan Allah yang menciptakan. Di pasal ketiga ada dikatakan dia ada mengutuk hari kelahirannya. Di pasal 9 dia kembali mengadakan kegiatan dengan Allah Sang Pencipta. Allah sangat memakai Ayub dalam penderitaan. Begitu banyak firman yang dikatakan dari hati sanubarinya, dan kata-kata yang keluar dari katanya dari hati sanubarinya ini adalah kegiatan dengan Allah. Dalam menghadapi tantangan, kita akan terjatuh akan dalam emosi kita atau dalam menggerutu. Dan seperti itu, kemarin waktu saya 2 kali kena COVID, saya menemukan di dalam saya banyak sekali emosi yang negatif, dan juga istri saya berkata doa-doamu juga adalah hal yang negatif. Dalam menghadap tantangan, maka akan menimbulkan sifat-sifat kita. Bagaimana jawaban Ayub dan bagaimana merespon di dalam pasal ke-8, yaitu dia di situ dicela oleh Bildad orang Suah, mencela dia. Allah itu maha kuasa, Allah itu adil, kamu yang bersalah, kamu tidak mengandalkan Allah, kamu mengandalkan kekayaanmu, tidak seluruhnya mengandalkan akan Allah.
Ini adalah celaan dari Bildad yang paling sedikitnya 2 celaan ini. Bildad artinya maya itu menipu atau dalam atau kasih yang kacau balau. Percakapannya dengan Ayub menunjukkan akan namanya. Orang suah artinya yaitu kekayaan. Artinya dia orang yang kaya. Pada saat Ayub menjawab jawaban di pasal ke-8, dalam teks asli artinya menjawab dengan suara yang keras. Walaupun kita dapat menetapkan bagaimana nadanya hari itu, tetapi saya percaya di situ dia seperti membuat satu kesaksian untuk membela diri sendiri atau bersaksi demi Allah. Di pasal ke-2 dikatakan, sungguh aku tahu bahwa demikian halnya dia tahu dia dapat menerima apa yang perkataan Bildad serunya tentang hal Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak menolak, tetapi dalam satu hal dia berkata, masakah manusia benar di hadapan Allah? Masakah manusia benar di hadapan Allah? Saya sangat ingin benar, tetapi bagaimana saya menjadi benar? Seperti Allah yang begitu baik. Bagaimana targetnya? Di ayat ke-3, jika ia ingin perkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Tak ada orang pun yang dapat berbantah. Sungguhnya dia benar, tidak ada jawaban. Dari pasal 8 ayat ke-3, Bildad di situ mencela, masakan Allah membekok keadilan? Masakah yang Maha Kuasa membekokkan kebenaran? Dia Allah yang Maha Kuasa. Jadi Ayub dengan kata yang Maha Kuasa untuk menjawab. Demikian jawabannya. Ayat ke-4, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat bersikeras melawan dia dan tetap selamat? Semua orang pun tahu dia harus tetap terhadap Allah atau berperkara, tetapi dalam hal itu tidak ada yang dapat. Aku tahu bagaimana saya berperkara dengan Allah. Bagaimana mungkin saya tidak mengandalkan Allah, mengandalkan kekayaan saya? Hal ini saya tahu. Masakan aku berbuat demikian? Dalam Ayub, saya tidak sengaja berbuat demikian dan juga mengatakan dia Allah yang Maha Kuasa, penciptaannya yang Maha Besar. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang yang membongkar baliknya dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Kemudian terus berkata, kalau dia memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Sesungguhnya yang kita hidup melihat ciptaan, kalau bukan pemerintahan Allah kita tidak dapat melihatnya. Pada saat dia marah, apapun bisa dapat dipindahkan. Apalagi aku Ayub ini. Yaitu pada saat Allah bekerja tidak ada bisa saya dapat berperkara. Allah Maha Besar, banyak hal yang tidak ketahui. Di ayat ke-8, dengan positif dia berkata ciptakan Allah. 5-6 jelas menyatakan penciptaan Allah. Kalau tanpa ciptaan Allah kita tidak dapat melihat apapun. Ayat ke-8 dimulai penciptaan yang
positif. Yang seorang membentang langit dan di atas melangkah di atas gelombang-gelombang laut, terus menjadikan bintang biduk, bintang melati, Kartika gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan besar yang tak terduga. Dan sesungguhnya yang dilakukan kita tidak dapat melihat dan juga tidak dapat menghitung. Di dalam segala tempat kita dapat melihat kebesaran Allah. Dan dalam ciptaan ini membuat Allah sangat takut akan Tuhan. Dan juga dia melihat ciptaan dia sendiri, dirinya sangat kecil dibandingkan dengan Bildad. Ayub dengan Bildad sangat berbeda. Bildad memberikan Ayub yang salah. Dia membedakan kesalahan Ayub. Tetapi Ayub, apa yang ia berikan? Setelah berbicara, dia di situ membandingkan dengan Allah. Dalam membandingkan, sesungguhnya dia sangatlah kecil. Sesungguhnya dia berkata, menghadapi Allah yang maha besar, masakan aku seperti dia? Bagaimana masakan saya menjadi manusia yang benar di hadapan Allah? Dia merasa diri sendiri kecil dan akan tidak percaya, merendahkan diri. Saya percaya Tuhan, saya melihat dari dimulai dari ciptaan Allah. Pertama kali waktu sekolah saya pergi di camp. Waktu itu saya belum percaya Tuhan, banyak sekali saudara-saudara di sana. Saudara-saudara di sana banyak sekali perubahan hidup, dan dulu mereka di situ makan narkoba, melakukan hal-hal yang ilegal. Sekarang dia sangat sehat, dan juga saya melihat pahanya lebih besar dari pinggang saya. Dulu dia 70-80 kati, tidak bisa diperbandingkan waktu mereka makan candu, dan saya melihat itu sangat ajaib. Pada saat saya melihat kekuatan di mereka, saya tidak tahu dari mana datang. Karena di luar, saya memandang ke langit, satu hal yang sangat ajaib. Dan di dalam hati saya punya perasaan, saya merasakan beberapa tahun yang lalu di bukit ini tidak ada perubahan, tetapi di dalam hati saya manusia berubah sangat banyak. Pada saat melihat orang tempat itu tidak tahu kemana, tapi melihat langit dan laut, bumi, tidak ada perubahan, tetapi manusia berubah. Hati saya sangat merasakan mengapa. Dari ciptaan ini saya mulai mengerti, rupanya ada hidup yang kekal. Saya menghadapi langit yang kekal ini berbicara, sesungguhnya kalau engkau ada Allah, beri aku melihat. Pada saat saya bicara demikian, Allah mengejar saya. Akhirnya saya ada di sini. Penciptaan berbeda petunjuk dalam manusia. Dalam gereja kita mengatakan tentang ciptaan, kita harus sungguh-sungguh menangkap. Dan dalam menciptakan kita melihat Allah bagaimana. Ayub, dia sangat pemberian Allah kepadanya, sehingga dalam kesusahan ia tetap melihat ciptaan Allah. Dalam hal kesusahannya, dia bisa bangkit dengan kekuatan dengan ciptaan Allah untuk memberi kesaksian untuk Allah. Bukan hanya dia memandang ke atas, seperti ayat 11 dan 12.
Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Apabila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Tiada bandingnya, tidak dapat dibanding-bandingkan. Allah ini bukan hanya menciptakan di langit satu kata, bahkan dalam pintu tertutup, di tempat sembunyi dia lewat, aku pun tidak tahu. Kebesarannya waktu dia lewat, aku tidak dapat melihatnya. Dia maha besar, dia sangat jelas, dia menciptakan seluruh cakrawala, tetapi di dalam hati bersama waktu dia di samping saya tidak dapat melihatnya. Allah yang ajaib, apa yang dapat aku katakan? Dia mau merampas, siapa yang dapat menghalanginya? Sesungguhnya tidak dapat bertanya kepada Allah, mengapa engkau berbuat demikian? Bahkan dia dapat di tempat sembunyi pun dia tidak kamu tidak mengetahui. Siapa yang dapat menegurkan? Apa yang kau lakukan? Jadi dia menjawab Bildad, sesungguhnya tidak dapat dipertanyaan. Di dalam Maha Kuasa sesungguhnya aku tidak tahu. Dalam penderitaan, dalam sanubarinya dia merendahkan diri. Hal yang sangat dialami, tidak bisa dibandingkan. Tiada orang yang dapat bertahan di hadapan Allah. Jadi di dalam kesusahan pada saat Allah yang hendak menaikkan kita, yaitu agar kita dapat taat di dalamnya. Bukan hanya ke dalam kesusahan, tapi juga dia agar kita mengerti dia Allah yang maha kuasa dan kita tunduk selamanya kepadanya. Ayat 13-14 menghadapi penghakiman Allah yang maha kuasa di bumi. Pastor Joshua pernah mengatakan tidak berani berdebat dengan Allah, yaitu diam. Ayat 13 dimulai. Keadaan berbeda. Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Yaitu pada saat penghakiman Allah, siapa dapat menahannya? Rahab artinya air bah, atau boleh mewakilkan Mesir, atau latar belakangnya yaitu angin badai. Yaitu Allah melawan orang yang tinggi hati, yaitu penghakiman Allah. Siapa yang menolong Rahab, yaitu harus membungkukkan diri. Yaitu pada saat Allah menghakimi, tiada orang yang dapat bertahan. Ayat 14, maka dikatakan, lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia. Yaitu tidak dapat memilih kata-kata untuk berdebat dengan Allah. Lebih lagi para pembantu Rahab, dia pun sangat lihai, tetapi juga harus membungkuk. Pembantu pun harus membungkuk, apalagi Rahab ini. Yaitu pada saat murka Allah datang atau Allah hendak berkuasa, apa yang bisa saya katakan? Artinya saya bukan tertekan. Artinya yaitu saya tidak berhak. Saya berhak untuk berdebat atau membantah Allah. Ayat 15. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Walaupun aku ada yang benar, aku tidak berani membantah dia. Sebab setelah membantah,
dibandingkan dengan kebenaran saya di hadapan Dia, saya tidak benar. Jadi menghadap Allah, menghadap Tuhan yang menghakimi, yang hanya bisa, aku hanya memohon belas kasihan. Kita mengira itu benar, tetapi di dalam Dia tidak cukup. Ayo menerangkan tentang perjalanan hidupnya dan percaya di dalam titik terendahnya yang dia alami. Seperti ayat 16. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengar suaraku. Saya percaya ini pengalaman pada saat kesusahannya, pengalaman dia berdoa dengan Allah. Seperti doa, Allah mendengar dan Allah menjawab. Bahkan berkata, aku menjawab. Tetapi sekarang dia berkata, ia tidak sudi mendengar suaraku. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudah mendengar suaraku. Artinya, mengapa kamu tidak menjawab doaku? Pada saat itu dia belum mendengar jawaban dari Allah. Jadi dia tidak berani bertanya, sebab dia tahu waktu di dalam tangan Allah dan kapan akan terjadi. Dia tidak berani bertanya. Saya percaya ini pengalaman dalam doa. Dalam doa yang sujud di hadapan Allah dan lebih takut akan Allah yang menghakimi bumi ini. Jadi pada saat kita tidak mengerti, kita harus berpegang pada Allah dan tetap berdoa jawaban Allah. Saya ada anggota sel, dia belajar untuk mengikuti Allah, mempersiapkan diri untuk sekolah di Alkitab, mendadak sakit yang sangat serius sampai dokter berkata ini penyakit yang jarang diketemukan. Dia di rumah sakit hampir 1 bulan. Kemarin kami menjenguk dia dan salam berdoa. Saya melihat Allah akan menolong dia. Tetapi bagi yang berbaring di tempat tidur yang sakit itu, mereka tidak mengerti. Sangat sulit, sangatlah lemah. Tapi pada saat dia agak segar, dia akan berkata yang positif. Berkata, iya baik, akulah saya dengan istri saya dan anak akan lebih banyak lagi berbincang-bincang dan mengatakan suara hati. Sesungguhnya banyak anugerah Tuhan dan Allah menyuruh saya untuk belajar bersabar. Saya merasa salut. Orang yang lagi sakit yang berat, untuk berbicara ini sangat hal yang sulit. Saya percaya di dalam angin badainya ini dia terus berdoa untuk berpegang pada Allah, seperti minggu dalam kebaktian dikatakan Pastor Joshua memberi tambahan. Abraham, Allah menaikkan dia, tetapi bersamaan waktu dia harus melepaskan. Jadi ada saudara ini bersamaan waktu melepaskan diri dalam kesusahan, dia terus ada kegiatan yang baik dengan Allah. Dia mengalami demikian dan saya percaya Ayub pun akan mengalami pengalaman yang lebih dalam lagi dengan Allah. Dia tidak berani berkata apa-apa dengan Allah. Di ayat 17-18 dia lihat kalau Allah dengan kekuatan dia tidak dapat bertahan. Bahkan nafasmu dia dapat menahannya. Di ayat 19 dia, jika mengenal kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Di dalam kekuatannya manusia tidak dapat mengukurnya. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Ayat
terjemahan yang asli. Dan terus dia melihat dia semakin harus tunduk di hadapan Allah. Dalam penderitaan sampai nafas pun susah. Dalam kesimpulannya sesungguhnya kalau Allah berbuat demikian, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak dapat membantah dia. Sebab dia Allah yang maha kuasa. Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Dia merasa dirinya sendiri benar, mengenal diri sendiri. Tetapi dia pun tidak suka pada dirinya sendiri dan pandangan terhadap diri sendiri pun berubah. Kemudian dikatakan terus akan hal Bapak. Dan ini kesimpulannya, atau salah atau tidak kesimpulannya sampai di ayat 22. Semua itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata yang tidak bersalah atau yang bersalah kedua-duanya binasakan. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusan orang yang tak bersalah. Bumi akan diserahkan ke dalam tangan orang fasik dan mata para hakim telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Berapa ayat ini mengatakan pada saat Allah menghakami, pada saat Allah hendak bekerja, dia berkuasa sesungguhnya mengatasi segala kebenaran dan kejahatan kita. Mengatasi semua keterbatasan kita. Sebab kita seharusnya tidak dihakimi pun harus dihakimi. Dia bukan menghakimi yang jahat, tetapi dia maha tahu. Allah maha kuasa. Walaupun kita menghadapi bencana, hal itu tidaklah berharga. Tetapi pada saat Allah mengolok-olok, kamu merasa kamu tidak bersalah. Tetapi itu ada alasan. Bahkan mengapa orang yang jahat bisa berkuasa? Mengapa bumi diserahkan kepada orang fasik? Mata para hakim telah ditutup. Kalau bukan dia, oleh siapa lagi? Bumi diserahkan kepada tangan orang fasik. Dia menutup mata para hakim. Sesungguhnya di sini ada Allah yang seizin Allah. Kita mengatakan garis hidup benar atau tidak. Sesungguhnya di hadapan Allah semuanya harus mengatasi segala target yang kita tetapkan. Sesungguhnya baik atau jahat dalam Allah ada targetnya sendiri. Sesungguhnya pada saat Allah menghakimi, kita tidak dapat berkata apapun. Jadi Ayub berkata, bukankah kalau bukan dia, oleh siapa lagi? Dalam kesusahan Allah mengenal sifat Allah, dan dalam kesusahan kita pun tahu bagi diri kita sendiri. Dalam beberapa waktu dan 100 hari berdoa untuk anak, saya berdoa anak saya tidak bisa. Di mana target benar atau tidak, yaitu kelakuan tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi saya dengan sikap itu berdoa pada saya, berdoa. Allah berkata kepada saya, masalahnya bukan pada dia, yaitu kamu. Saya langsung kaget. Pada aku hal yang tidak aku mengerti.
Tetapi Allah perlahan memberi petunjuk bagi aku, yaitu pada saat kita mengadakan kegiatan Allah dalam keadaan berbeda, Allah akan lebih lagi memberi petunjuknya kepada kita. Membongkar semua bingkai-bingkai pada 3 di poin ketiga ayat 25 sampai dengan 35. Hanya percaya pada keselamatan Allah di ayat 25 sampai dengan 26, 27. Ayub menerangkan hari-hari yang sulit. Dikatakan hari-harinya berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Dia tahu harinya sangat cepat. Sementara hari yang baik berlalu dengan cepat, tidak ada sukacita, seketika lenyap. Yang dilihat hal-hal yang menyedihkan, seperti Raja Wali yang menyambar masanya. Kalau kamu melihat Raja Wali menangkap ikan di laut, kecepatannya sangat luar biasa, seperti meluncur laksana perahu dalam pandan. Seketika lenyap, seketika kebencana datang, tak ada lagi sukacita. Dia ingin melupakan kebahagiaan. Dia sangat ingin ada permohonan, tetapi yang ia harapkan, ini yang ia harapkan, yaitu bisakah melupakan keluh kesahnya pada saat menghadapi Allah. Dia tahu, aku tidak bersalah. Aku telah dianggap bersalah. Mengapa aku harus membela diriku tidak bersalah? Dalam hari kesusahan inilah pengharapannya. Tapi dia tahu itu sia-sia. Allah tetap belum melepaskannya. Mengapa? Jadi dia tahu mengapa aku takut pada segala kesusahan. Yaitu dia sangat ingin mengaku dosa di dalam melakukan hal yang baik agar dia bisa lepas dari kesusahannya. Tetapi ini bukan hal yang hanya untuk mengaku dosa, yaitu prinsip Allah dalam bekerja yang mengatur segala pikirannya, dalam baik itu dalam berdoa, mohon belas kasihan atau mengaku dosa, tetapi yang didapat yaitu hari kesusahan makin cepat berlalu. Dalam menghadapi penghakiman sahabatnya, dia sangat ingin Allah menyertai dia, dan juga dia dengan Allah dengan muka bertemu muka dengan menjawab. Ayat 32 sampai 34 yang menurut pendapat saya, tetapi Allah tidak hal ini tidak terjadi. Sebab ini bukan hal yang untuk bertanya jawab, tetapi ini hal Allah yang berkuasa. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Aku percaya dulu dia tidak takut dengan Allah. Dia tahu bahwa Allah bisa berbicara dengan bebas, tetapi pengenalan dengan Allah lebih berbeda. Dengan perkataan, lebih lagi rasa takut terhadap Tuhan. Ini adalah takut akan Allah, bukan takut karena takut dia dihukum. Tetapi saya percaya di dalam rohani Ayub dia naik. Ayat 34. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku, jangan aku ditimpa getaran terhadap dia. Saya merasa di tempat ini Ayub meminta sesuatu pada Allah yang Maha Kuasa. Dia seluruhnya tunduk. Dia hanya mohon keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa. Aku tidak berhak mengatakan penghakiman. Aku tidak berhak dengan doa atau dengan mengaku dosa agar dalam hari penderitaan cepat berlalu.
seluruhnya ini pekerjaan Allah. Aku hanya berdoa, hanya mohon biarlah Ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap Dia. Aku percaya hari-hari Ayub ini hanya ini yang bisa aku lakukan dan yang harus Ia dilakukan. Seluruhnya sujud di hadapan Allah untuk berdoa. Di dalam hari yang susah, Allah menaikkan kehidupan kita. Hari ini, di hari Natal ini, lebih lagi kita berpegang pada ini. Dalam hari damai sejahtera kita lebih lagi berpegang pada hubungan ini. Dan lebih baik lagi ada hubungan dengan Allah, dan jangan menanti hari yang susah dan berkata Allah di mana. Sebab di dalam keadaan yang berbeda, Allah akan menaikkan hubungan kita dengan Dia, baik dalam kesusahan seperti Ayub atau saat kita mencari Allah. Kita berpegang pada kesempatan ini agar kehidupan kita tambah naik dan seluruhnya merendahkan diri dalam menghadapi segala perkara. Tuhan memberkati. Kita menyembah Tuhan. Tuhan, beri aku agar tetap percaya kepada Engkau, agar hidupku berserah kepada Engkau. Dalam keadaan apapun aku tidak kehilangan iman. Tuhan, aku berterima kasih.
Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Kami memuji Engkau. Yesus, kami memuji Engkau sampai selamanya dan meninggikan nama Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Di hadapan Engkau kami sujud dan memandang Engkau. Engkau Allah Maha Kuasa, kami percaya kepada Engkau. Engkau Tuhan yang menciptakan kami memuji Engkau. Saudara semua, mari kita berdoa kita untuk memuji Tuhan Allah kita. Di hadapan Allah kita memuji Dia. Kita mendengar satu ciptaan, kita menciptakan ciptaan Allah. Kita pun dalam kebaktian sudah sampai di hari yang ke-6. Kita menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan cakrawala dan segala makhluk hidup, yang menciptakan aku. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku sehingga Engkau menciptakan dunia ini. Engkau memberikan tempat tinggal. Engkau telah menyediakan segala sesuatu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Kuasa-Mu membentang di atas langit dan bumi. Engkau Allah Maha Kuasa. Tuhan, Engkau El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang berkuasa menghadapi, yang menciptakan langit dan bumi dan bintang-bintang. Engkau Allah Maha Kuasa, Allah yang bisa kami cari di dalam, yang bisa kami cari dimanapun Engkau berada. Dalam segala hal yang Engkau kerjakan tidak dapat kami pikirkan. Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan Engkau sebab Engkau Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Besar. Tuhan, kami memuji Engkau. Sungguh Tuhan, kami mau sujud di hadapan Engkau untuk menyembah Engkau. Tuhan, terlebih dari dalam hari kesusahan penderitaan kami, hati kami bisa diombang-ambing, iman kami bisa goyah, dan mulut kami bisa menggerutu kepada Engkau. Engkau Allah yang Maha Kuasa, mengapa Engkau tidak mengulurkan tangan untuk menolong aku? Mengapa Engkau tidak mengatur bagiku? Engkau Maha Kuasa, mengapa Engkau tidak melindungi aku? Hatiku sungguh banyak sekali menggeruta dan tidak mengerti. Mungkin di saat ini saudara semua, kamu masih ada perdebatan dengan Allah. Kamu masih membantah terhadap Dia. Hatimu merasa tidak aman, tidak tenang, bahkan mempengaruhi tidurmu. Mari kita bersama kita tenang di hadapan Allah. Hanya Allah lah, hanya Dialah yang bisa kita berpegang di hari kesusahan kita. Banyak hal yang tidak mengerti, di saat menanti, pada saat tidak hilang kesabaran, kita merasa sangat susah. Semua ini kita serahkan di hadapan Allah. Kita curhat kepada Allah. Iya, memang aku tidak membantah, tetapi aku jauh dari Tuhan. Aku menekan diri sendiri, bahkan tidak berbicara apapun, dan berdoa pun tidak tahu bagaimana, tidak mau lagi berdoa. Allah itu benar. Pasti aku yang salah. Tetapi untuk mengaku dosa pun aku tidak bisa. Banyak yang menyumbat dalam hidupku. Berserulah pada Tuhan untuk menolong kita. Saudara semua, mari kita bersama berdoa. Allah tidak jauh dari kita. Dia Allah yang mendengar doa. Mungkin kamu tidak bisa dengan kata-kata berdoa. Mohon Roh Kudus untuk masuk di dalam hatimu. Dengan seruhanmu, dengan ratapanmu berdoa, dengan mencurahkan isi hatimu pada Tuhan. Serahkan kesusahanmu, penderitaanmu, beritahulah kepada Allah, sebab Dia Allah yang menciptakanmu, Dia yang mengasihimu, Dia tahu akan kamu.
Roh Kudus, mohon Engkau memenuhi saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Dalam kesusahan banyak sekali saudara-saudari kami tidak tahu bagaimana harus berdoa lagi. Mohon Tuhan, Engkau sendiri yang mencari mereka dan menjamah mereka agar mereka kembali untuk mencari Engkau. Roh Allah masuk di dalam hati kita untuk memulihkan ketenangan dalam hati kita. Hal yang tidak kamu mengerti, beritahu kepada Tuhan. Carilah kehendak-Nya. Tuhan ingat akan kita dan kamu. Saat ini Tuhan memberikan kekuatan kepadamu agar kamu bisa terus untuk percaya kepadanya, untuk terus berpegang kepada Tuhan. Di dalam penderitaan yang tidak dimengerti, terus memandang pada Yesus. Pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus. Tuhan Yesus, mohon kuasa kesembuhan-Mu ada pada saudara-saudari kami di dalam penderitaan mereka. Hati mereka sangatlah lelah, sangatlah tertekan, banyak sekali hati mereka. Tuhan Roh Kudus, mohon Engkau yang menyembuhkan mereka. Ambil semua yang tidak bisa terbuka, semua yang tidak dimengerti dalam perdebatan dan segala hal. Engkau membuka semua hal-hal yang menghalangi Engkau dengan mereka, hal yang tidak mengerti, yang hilang iman dan percaya, bahkan doa pun sudah tidak kuat. Tuhan, mohon Engkau mengambil semua penghalang-penghalang ini. Yang lebih dalam lagi, sekarang kami berpegang kepada Engkau dan hari ini kami mencari Engkau, dan terlebih lagi ke hati kami terbuka untuk Engkau agar Engkau bisa masuk di dalam hati kami untuk menolong kami. Dan hari ini kami kembali percaya Engkau yang maha kuasa, Allah yang menyelamatkan. Tuhan, ambil segala yang menyedihkan, ambil sebuah tekanan, buang semua seperti beban di atas pundak-pundak mereka. Tuhan, Engkau sendiri yang menyembuhkan mereka agar hati mereka kembali mendapatkan kekuatan. Tuhan, mohon Roh-Mu memenuhi saudara-saudari semua, menghapus setiap titik air mata agar di dalam tahun ini berpegang pada Engkau dan terus mengikuti Engkau seiring dengan Allah terus naik, dan dalam buang segala depresi, segala penderitaan, segala tekanan. Tuhan, Engkau cabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan Yesus, memuji Engkau. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan. Kita ulurkan tangan, kita berpegang pada Tuhan, percaya Dia Allah yang mengasihi kita.
Tuhan, Engkaulah harapan dan gunung batu kami. Tuhan, mohon Engkau beri kami iman, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Wah, bagaimanapun kehidupan kami dalam keadaan apapun, baik itu masa depan kami, bagaimanapun keadaannya seumur hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Saat ini, saudara semua, mari kita setiap orang berdoa. Dalam keinginan kita pun tidak tahu baik, apalagi Tuhan Allah kita. Kita berdoa mohon Tuhan memberikan kepada hati yang merendahkan diri. Mohon Tuhan untuk terhadap ada kasih dan percaya dalam apapun yang terjadi. Allah tetap berkuasa dan kita tahu Allah tahu. Dan kita berdoa untuk hari esok kita, seumur hidup kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Haleluya. Tuhan, untuk hari esok, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupku, tapi Tuhan, aku serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, aku mengaku kami ada keterbatasan dan kami mengaku kami tidak tahu. Tuhan, hanya dengan iman kami bisa melewati segala hari-hari kami. Tuhan, Engkau meluaskan pandangan kami agar kami lebih lagi mengenal Allah yang Maha Kuasa dengan nyata. Lebih di dalam hal ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, beri kami hanya berharap kepada Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah Raja di dalam bumi ini, tidak dapat mengatasi segala kekuatan-Mu. Dalam kesesakan kami, dalam tak ada harapan, kami tetap mengarah kepada Engkau, memandang pada Engkau, sebab Engkaulah tidak Allah yang tidak meninggalkan kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami mau merendahkan diri kami sendiri, percaya kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan Tuhan, beri kami hati yang rendah diri agar kami tidak tahu bagaimana masa depan kami. Segala sesuatunya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, di dalam kandungan Engkau telah memilih kami dan melindungi kami. Tuhan, kami percaya walaupun kami tidak mengerti, walaupun kami tidak dapat melihat, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang Bapa yang mengasihi kami. Seumur hidup kami, masa depan kami ada di dalam tangan Engkau. Apapun yang kami hadapi keadaan kami, Tuhan, Engkau memberikan damai di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, amin. Mari kita terima berkat dari Allah. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada, baik yang di arena atau di mana. Roh Tuhan Allah ada padamu. Dalam nama Tuhan Yesus ada berkat seperti Ayub yang mendekat pada Allah, seluruhnya sujud di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Mungkin di antara kita dalam kesusahan, tapi Tuhan tetap memberkatimu agar kamu tetap ada hikmat dari Allah dan tahu bagaimana berbicara dan dapat penghiburan, dan juga sehingga musuh seluruhnya membungkam mulutnya di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua, agar kita semua dalam mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan, agar kita tahu bagaimana
taat dalam kehendak Allah, dan baik hari kita tinggi atau rendah, kita tetap connect dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan hari-hari kita serahkan pada Tuhan. Kita tidak dapat berkuasa, tapi Tuhan dapat berkuasa. Tetapi yang kita sebab Allah di atas kita semua, yang tidak dapat kita selami. Kita tahu untuk merendahkan diri dan tahu akan diri sendiri rendah dan kecil, dan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Buang segala kesombongan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Tuhan memberkati renungan pagi sampai di sini.